Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih di sesi translation ya, sebagai satu basis dari sosioteknikal. Dan kasus kedua yang saya sampaikan di sini adalah Pasar Purnama di Kampung Arang, Arang di Lembang. Nah ini kalau yang tadi apa pengetahuannya didesimasikan dalam jurnal internasional, kalau ini dalam sebuah buku ya. Ini pengabdian, sebenarnya bukan pengabdian masyarakat, tapi namanya penelitian terapan ya. Dan mitranya kalau yang sebelumnya adalah Kampung Kreatif Dago Pojok, pemegang Ahmad Jabaril dan organisasinya namanya adalah Komunitas Tabo ya. Bu. Kalau ini adalah Imah Noong ya. Kebetulan penggiatnya adalah saya sebut Pak Mas Hendro ya, Hendro Setianto di situ. Dia adalah alumni astronomi ITB yang banyak mengembangkan eh, kegiatan eduwisata. Jadi beliau itu dikenal sebagai astropreneur, bukan astronom, karena bisa menggunakan pengetahuan astronomi untuk pengembangan wirausaha ya. Gitu. Jadi Mas Hendro ini menjadi menarik apa yang dilakukan karena astronomi akhirnya menjadi merakyat ya, menjadi merakyat dan bisa mengembangkan masyarakat sekitar lewat orang anak-anak yang datang untuk meneliti atau mengamati, bukan meneliti ya, mengamati benda-benda angkasa secara lebih rekreatif ya. Jadi Mas Hendro ini mengembangkan pengembangan astronomi komunitas di dekat Bosya dan Bosya itu tempat meneliti bukan tempat wisata. Jadi kalau anak-anak sekolah datang ke Bosya itu meskipun membuat happy anak-anak tapi membuat peneliti Bosya terganggu karena tugas mereka sebenarnya bukan melayani masyarakat, tapi mengamati bintang-bintang atau benda-benda angkasa. Nah, peluang inilah yang ditangkap Hendro, dia membuat fasilitas serupa yang lebih eduwisata, bukan riset secara saintifik ya, itu tugasnya Bosya, sehingga ini ramai. Nah, yang cukup menarik adalah Mas Hendro ini santri ya, dia ahli ilmu falak. Sehingga saat itu konteksnya ketika sains di Indonesia, di ITB, apalagi di apa korelasikan dengan radikalisme gitu ya, itu bikin rame. Jadi ini selalu penuh kontroversi ya. Selalu ketika Indonesia di media sosial itu akan selalu penuh kontroversi. Justru di sini menjadi sebuah antitesis di mana sains ya, ilmuwan di Indonesia itu dianggap radikal ya, di ITB dianggap radikal. Justru Mas Indro ini ilmuwan ya, ilmu astronominya yang berbasis santri bisa banyak mengembangkan masyarakat. Sehingga tesis yang dikembangkan atau yang ditemukan di dalam Pasar Purnama ini adalah Religiosity as Cultural Capital for Innovation. Makanya dengan demikian, karena Mas Indro ini seorang santri ya dari Tebu Ireng, itu buku yang saya terbitkan dicetak oleh sebuah lembaga Islam di Salman, sehingga diharapkan dibaca oleh para santri, sehingga para santri itu nanti bisa mencontoh itu dan kesantriannya keislamannya, religiusitas mereka itu bisa mencontoh dari Mas Indra untuk mengembangkan aneka inovasi. Dalam hal ini astronomi ya. Ya, ide awalnya adalah Mas Indra datang ke saya sebagai seorang astropreneur dan saya sebagai orang pasar gitu ya, ahli pasar gitu. Tanya ke saya, Mas bisa nggak bikin pasar purnama? Jadi orang datang ke bulan purnama itu lalu dibuat pasar sehingga bisa punya dampak ekonomi yang lebih luas. Saat ini ketika ada event-event purnama ya kayak gerhana gitu, orang datang, tetapi dampak ekonominya masih terbatas karena pertama masyarakat hanya bisa menyediakan makanan ya. Satu, yang kedua ya tenaga lepas, dan yang ketiga hanya homestay, ya itu kan terbatas sekali. Nah, di awal dicoba, ini masih bukan bukan didesain, coba dibikin warung itu ada beberapa yang buka warung, tapi yang memanfaatkan event gerhana ini justru bukan masyarakat lokal. Kalau di belakang itu ada es krim, saya apa di belakang wajah saya di PowerPoint itu ada es krim ya. Itu pedagang SD ya, pedagang pedagang keliling yang biasa berjualan di SD. Karena dia tahu ada event di situ, maka ikut jualan di situ. Sehingga yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi itu belum warga lokal, justru warga di luar itu yang memang punya profesi pedagang. Nah, sebelum ini ada OPP yang harus dilewati warga untuk bisa ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Mas Hendro. Ya. Ngumpulin warga tidak mudah karena warga itu ngapain? Udah bertani aja cukup gitu kan. Udah gini aja cukup, ngapain harus kumpul, ngapain harus berbicara gitu, susah gitu loh. Nah, strategi Mas Hendro untuk mengumpulkan warga adalah dia tahu bahwa tidak semua warga mendapatkan suplai air bersih yang memadai. Karena posisinya ada di lereng gunung ya, di lereng bukit. Jadi yang tinggi di atas mata air itu warga tidak mendapatkan air. Lalu Mas Hendro dengan menggandeng salah satu bank, ini Bank Muamalat ya, CSR-nya membangun sumur
dan tangki air. Lalu ada beberapa warga yang airnya harus melewati dari sumber air yang dikembangkan oleh Pak Endro. Nah, strateginya adalah ketika harus iuran bulanan, itu Mas Hendro mewajibkan harus kumpul. Nah, ini strategi beliau. Lalu kumpulnya ada di ruang serbaguna ya, ada yang di dalam ruangan dan ada yang di luar ruangan ya, yang di sebelah gambar sebelah kanan. Jadi eh, kalau nggak kumpul ininya diputus kayak kayak gitu. Nah, ketika kumpul warga kumpul padahal motivasinya adalah bayar iuran, selalu dapat suplai air, ide-ide untuk mengembangkan kampung itu dikembangkan dari situ. Ini adalah first early obligatory passage point yang sebelum pasar purnama dilakukan. Jadi di sini ikatan antara warga dengan Pak Indro itu menjadi kuat karena ada satu objek teknis yang harus dilewati warga untuk kepentingan mereka dan saluran inilah yang membuat mereka harus bertemu dengan Pak Indro Setianto. Nah, kedua, mulai jalan ini, problematisasi mulai jalan gerhana bulan ya. Jadi pasar purnama tidak langsung dirancang ya. Lewat momentum gerhana bulan, eh, Amagaha itu adalah gerhana bulan, itu pasar dibiarkan terjadi secara natural. Jadi tidak langsung dirancang, tapi biarin aja gitu. Warga biarin bekerja secara ini dan kemudian diamati. Jadi di atas itu saya dijadikan pembicara, itu ya saya cerita ya di panggung ya di atas panggung itu ngobrol itu yang di sebelah saya adalah Pak Kepala Desa ya Pak Lurah ya. Kepala desa datang, kemudian di sampingnya Pak RW, tokoh masyarakat, dan Pak Endro di tengah. Pak Endro diam sekali, diam saja di situ. Itu untuk menghindari ketergantungan warga terhadap ketokohan dia dan membiarkan kepala-kepala setempat ya, Pak Lurah, Pak RW, dan juga saya dari sebagai tamu. Saya dosen, jadi ngomong bisa aja ke masyarakat gitu ya. Gitu. Tapi di atas itu saya mengamati masyarakat itu seperti apa gitu ya. Mengamati bagaimana mereka bereaksi, bergerak, merespons sebuah event yang kita selenggarakan dan coba lihat mereka bagaimana membangun ekonominya. Pasar itu terjadi secara spontan seperti apa. Bagi teman-teman arsitek barangkali pernah disampaikan di kuliah di berbagai kuliah ya bagaimana ketika di sebuah lapangan rumput itu ingin dibangun jalur pejalan kaki. Kalau langsung dibangun jalan sesuai dengan maunya arsitek, itu bisa jadi nggak kepake karena para pejalan kaki yang melewati suatu lapangan rumput itu punya polanya tersendiri. Jadi legend ini ya yang diceritakan adalah dirancang pertama kali adalah dengan membiarkan rumputnya tinggi. Jadi di lapangan yang kosong itu tidak langsung dirancang tapi dibiarkan rumputnya tinggi. Nah, setelah sekian lama, maka ketahuan area-area mana yang tidak ditumbuhi rumput karena sering diinjak. Itu. Baru jalur pejalan kaki itu dirancang di area yang sering diinjak itu, yang tidak tumbuh rumput. Di aula barat, aula timur, taman di depan itu maka pola jalur pejalan kakinya organik, tidak geometris karena pendekatan itu yang dilakukan. Jadi orang lewat dulu, baru kemudian dikerasin pada orang yang lewat, sehingga itu terpakai ya. Kalau nanti dikerasin dulu, belum tentu orang lewatnya di situ. Akibatnya banyak rumput yang diinjak dan segala macam. Pendekatan ini itu saya pakai ketika merancang pasar purnama. Biarkan warga membuat pasarnya secara informal. Nah, relasi aktornya juga unik ya. Jadi untuk menarik itu pemikirnya memang saya dan Mas Hendro, tetapi kami tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Pengalaman saya berhubungan dengan masyarakat, mereka nggak ngerti, terlalu tinggi. Mas Hendro juga kalau ngomong juga nggak dipahami, terlalu tinggi. Maka ada asistennya Pak Hendro, Pak Swahri itu yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Dan ada mantan relawan Imam Noong yang kemudian jadi asisten riset saya, cewek ya, namanya Mbak Silmi, itu yang banyak berhubungan dengan Mas Fahri untuk lebih detail. Nah, yang cukup menarik adalah harus ada orang lokal yang mampu mengordinasi warga lokal. Ketemulah Bu RW ya. Jadi ini cukup tricky gitu karena leadernya adalah Pak RW. Tapi kalau bapak-bapak itu tidak bisa menggerakkan bapak-bapak yang lain. Ya, ibu-ibu dengan metode gosipnya itu bisa menggerakkan yang lain. Jika saya dan Mas Hendro dan Mas Wahri tidak terlalu berkomunikasi dengan Bu RW, membiarkan Silmi, Mbak Silmi yang berkomunikasi dengan Bu RW dan itu bisa via WA. Dan karena sama-sama cewek dan sama-sama hobi menggosip, Pak Agus tahu ya, karena waktu saya bicara dengan Pak Indro, kami sudah selesai, Silmi dengan Bu Erwi itu hampir 2 jam mereka ngobrol ya, untuk menyiapkan pasar purnama. Klik ya, dapat gitu. Dia kompak mereka berdua. Kalau cewek sama cewek udah jalan kompak. Nah, Bu RW itulah yang kemudian merekrut pedagang ya, ibu-ibu setempat untuk ikut di pasar purnama. Baru Mas Wahri dan Mas Indro yang kemudian dengan warga secara umum supaya kegiatan ibu-ibu itu diketahui warga secara umum. Relasi-relasi sosialnya menjadi sangat unik karena di sini di interestment ya dan enrollment-nya itu adalah
tidak tunggal aktornya ya, tidak tunggal aktornya. Meskipun memikirnya ada saya dan Pak Indro, tetapi eksekutornya yang mendeliver itu ada aktor-aktor yang lain. Nah, di sini keikutsertaannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama biarkan aja secara natural ya, gitu. Jadi biarkan warga berminat seperti apa. Yang kedua, ini yang jadi masalah ternyata orang yang datang ke Gerhana Bulan ternyata tidak belanja ke pasar. Jadi pedagang mengeluh gitu, yang akhirnya yang beli ya orang-orang sekitar. Jadi orang-orang sekitar saja. Jadi event astronomi tidak bisa menarik orang untuk datang. Gitu. Nah, maka di situ saya berpikir ini cukup keras juga mikir apa yang membuat menarik orang untuk datang ke situ. Disitulah kesantikan Mas Hendro menjadi solusi ya, menjadi solusi karena publik akbar adalah event yang digunakan untuk menarik orang untuk datang. Jadi kalau hanya gerhana bulan itu nggak orang yang datang lihat gerhana bulan nggak mau belanja karena level-level konsumsinya beda ya. Orang yang datang lihat gerhana bulan itu biasanya berpendidikan tinggi, sementara yang dijual warga itu barang-barang dan warga bukan pedagang profesional. Yang dijual ya barang-barang dengan mutu yang belum bisa tinggi, nggak match. Begitu tablik akbar, orang datang dan karena astronomi, tablik akbarnya tema-temanya tentang astronomi ya. Misalnya Tola al-Badru itu dari Nabi Muhammad tentang bulan yang bercahaya. Nabi Muhammad kan dia dimetaforkan ya bulan yang bercahaya ya Tola al-Badru. Terus apa-apa dikaitkan dengan tema-tema astronomi supaya tablik akbarnya nyambung dengan astronomi. Nah, inilah translasi-translasi yang waktu itu saya kembangkan untuk menyiasati di mana ternyata pasar tidak mudah untuk terjadi. Banyak mismatch ya, yang kita rencanakan di awal ternyata tidak jalan di lapangan. Apakah itu langsung berhasil? Tidak. Yang momentum ketiga adalah memang pengunjungnya banyak, tetapi karena pedagangnya amatiran, mereka nggak berani. Untungnya tinggi. Mereka khawatir. Jadi ketika sudah selesai, lakunya banyak, mereka mengeluh juga. Kok pas-pasan untungnya? Baru yang keempat, itu mereka bisa untung yang besar setelah ada sedikit training untuk menaikkan untung. Jadi ada proses pembelajaran di sini, ada proses keikutsertaan yang secara bertahap. Sukses, ya. Yang mengeluh kemudian adalah pengelolanya. Oh, nggak dapat apa-apa, capek doang. Nah, oke. Nah, inilah yang di luar dugaan ya. Ternyata yang menjadi OPP dalam pasar purnama bukan bulan purnamanya, bukan astronominya, tetapi panggung. Panggung tablik akbar. Jadi ceritanya memang pada saat awal ketika banyak ada gerhana bulan, warga itu pengen dibuatkan panggung untuk tampil. Jadi mereka sebetulnya warga lokal tuh kepengen punya habitus yang senang show gitu ya. Sehingga gitu ada keramaian mereka ingin tampil. Nah, akhirnya panggung itu yang dimanfaatkan tablik akbar. Setelah ada tablik akbar, pedagang apa pengunjung banyak dan dihitung ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 ibu-ibu warga lokal yang dagangannya laku. Itu adalah sebuah berbagai macam translasi penyesuaian-penyesuaian yang kami rancang bersama-sama agar pasar purnama itu berhasil berjalan. 18 warga naik ekonominya sesaat karena ada pasar. Oke, optimis? Jeng-jeng, tidak. Begitu sudah bisa membuat ekonomi dan membuat event selanjutnya, pandemi datang. Tidak boleh ada kerumunan. Nah, gitu ya. Meskipun semuanya sudah bisa didudukkan dengan baik, dikomposisi, ada dia ada surprising movement yang mendisrupt semua yang sudah kita tata. Jadi akhirnya pasar purnama jadi terhenti dan sekarang pandemi sudah berakhir dan coba kita arrange lagi, tetapi juga the other problem masuk ya. The other problem masuk. Jadi pertama memang ini lebih kolektif ya. Jadi memang dari awal aktor yang diajak untuk mikir lebih banyak gitu. Dan Pak Hendro sendiri sudah belajar dari yang lain-lain di dalam koordinasi dengan banyak orang, beliau memilih diam. Itu sesuatu yang luar biasa dibanding dengan Kang Rahmat yang selalu mengeluarkan gagasannya. Pak Hendro itu lebih lebih banyak mengeluarkan gagasannya lewat individu to individu. Itu sengaja supaya orang tidak tergantung dari Pak Hendro. Semua orang punya peran di situ. Ya, dan inilah kekuatannya adalah aktor-aktor kunci ini tidak tunggal. Nah, nanti kemudian ketika masa berganti ya, saya, Pak Endro, Silmi, dan Fahri masih tetap. Tapi kemudian ketika habis pandemi, aktornya yang di lapangan itu berganti. RW-nya berganti, lurahnya berganti. Jadi ketika kita mau race lagi Pasar Purnama, harus dilihat aktor-aktor baru yang masuk.
Jadi aktor-aktor lama ada yang pindah dan aktor-aktor baru ada yang masuk dan konfigurasi dari ini, komposisi dari aktor inilah yang harus dipetakan kembali seandainya pasar purnama akan diselenggarakan kembali. Kami harus mengkalkulasi ulang resource yang kami punya, termasuk ketersediaan biaya. Tapi pada pengalaman masa lalu ini sudah bisa mensejahterakan warga, meskipun sebentar sedikit. Ini menjadi sebuah achievement yang sebetulnya bisa untuk dilanjutkan ya, di continue. Oke, ini adalah saya sharing dari pengalaman yang kedua. Maka di sesi berikutnya dari dua pengalaman itu apa saja sih yang bisa dipelajari. Jadi tetap bersama saya. Sesi ini berakhir dan kita lanjutkan di sesi berikutnya.